Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Hajah Yati Haryati MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang tak terhingga. Jikalau pepohonan di dunia ini dijadikan pena dan lautan sebagai tintanya, niscaya tidak akan pernah cukup untuk menghitung nikmatnya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Tak lupa juga, sholawat serta salam kita curahkan kepada Rasul kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alfira Rizky dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Sebagaimana yang kita ketahui, Islam adalah agama yang mendidik umatnya untuk berlaku hidup sesuai dengan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui didikan Rasulullah SAW, umat Islam diajarkan tentang berbagai macam bukti dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhampar di langit, di bumi, dan seluruh jagat raya. Islam juga biasa disebut sebagai agama pendidikan, sebab segala ajaran yang terkandung di dalamnya akan mengantarkan manusia untuk beranjak dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan menjadi salah satu hal yang paling berpengaruh dalam kesuksesan hidup seseorang. Berikut adalah hadis tentang pentingnya menguasai ilmu pengetahuan. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin sudah banyak di antara hadirin yang paham mengenai pengertian pendidikan, atau mungkin masih ada yang belum memahaminya? Baik, kali ini saya akan mengajak hadirin semua untuk mengingat kembali apa itu pengertian pendidikan dan berapa pentingnya pendidikan bagi masa depan. Sebelumnya, saya akan menyampaikan sedikit bahasan mengenai arti pendidikan secara umum menurut para ahli serta tujuan dan fungsi pendidikan. Pendidikan secara umum adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pengertian menurut para ahli diantaranya yaitu Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Fungsi pendidikan menurut Horton dan Han yaitu ada 3 poin. Yang pertama, membentuk melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat. Yang kedua, merencanakan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam demokrasi. Yang ketiga, menjadikan sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, MPRS Nomor 2 Tahun 1960 adalah membentuk manusia yang berjiwa Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukuan Undang-Undang Dasar
1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mencari ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan sendiri mampu memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita mengenai cara hidup baru. Bagaimana dengan pendidikan, kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak terlintas dalam benak pikiran kita. Sisi sendiri, bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Namun, tahukah teman-teman dan Bapak Ibu guru semua bahwa bangsa kita ini masih terjajah dalam pendidikan tingkat kebodohan dan putus sekolah yang masih tinggi seakan-akan menunjukkan bahwa kita ini memang belum serius dalam membimbing pendidikan di negeri ini. Pendidikan sendiri mampu memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita mengenai cara hidup baru. Bagaimana dengan pendidikan, kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak terlintas dalam benak pikiran kita. Inilah kasus yang masih sering di Indonesia. Padahal, anak-anak yang serius dengan pendidikan tak sedikit yang mengalami putus sekolah, dikarenakan keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan akses dalam mencapai medan. Masih ingatkah Anda, ada sebagian kecil saudara kita di daerah lain yang harus menyeberang sungai, bertaruh nyawa demi bisa sampai di sekolah. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses media sekolah yang sulit dicapai. Sementara di luar sana, ada anak-anak yang sudah difasilitasi kendaraan, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Masih ingatkah Anda, ada sebagian saudara kita di daerah lain yang harus menyeberang sungai, bertaruh nyawa demi bisa sampai di sekolah. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses media sekolah yang sulit dicapai. Sementara di luar sana, ada anak-anak yang sudah difasilitasi kendaraan, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, maka mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya demi mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk menggapai cita-cita. Anda ingin bercita-cita menjadi apa? Dokter, insinyur, guru, presiden. Semuanya tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Pendidikan juga menjadi jalan mudah untuk memutus rantai kebodohan. Untuk itu, lebih baik kamu terus mengenyam pendidikan selama kamu memang masih mampu dan memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari apa yang kamu miliki saat ini. Kenapa begitu? Karena apabila kamu tidak memiliki pendidikan yang tinggi, ada beberapa kerugian yang akan kamu dapatkan. Apa saja sih kerugian yang kamu dapatkan jika kamu tidak punya pendidikan yang lebih tinggi? Berikut poin-poinnya. Untuk masa depan, saya sangat berharap supaya pendidikan karakter di sekolah-sekolah terus ditingkatkan. Kita bangsa yang beradab, jangan cemari bangsa kita hanya karena ingin mempertahankan segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Orang yang pintar akan berpikir dua kali sebelum suatu kata keluar dari mulutnya. Mungkin para hadirin sudah pernah mendengar kata-kata bijak yang dikatakan oleh Aristoteles yang berbunyi, pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup. Benar, karena hidup tak akan pernah maju tanpa hadirnya ilmu pengetahuan dan pendidikan yang kamu dapatkan sejak kecil di bangku SD hingga kuliah, yang akan membuat kehidupanmu di masa mendatang lebih berarti dan lebih bermanfaat. Sekian pidato singkat ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.